Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Faris Hani Karim Aiman, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, jurusan Teknik Industri. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan soal otomasi industri yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Agus Suwarno. Oke, lanjut saja pada pertanyaan pertama. Jelaskan apa itu listrik dan bagaimana listrik itu bisa dibuat. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Listrik muncul akibat adanya beberapa tipe fisika. Yang pertama yaitu muatan listrik. Sifat beberapa partikel subatomik yang menentukan interaksi elektromagnetik substansi yang bermuatan listrik menghasilkan dan dipengaruhi oleh medan elektromagnetik. Yang kedua yaitu medan listrik. Tipe medan elektromagnetik sederhana yang dihasilkan oleh muatan listrik ketika diam, maka tidak ada arus listrik. Medan listrik menghasilkan gaya kemuatan lainnya. Yang ketiga, potensial listrik. Kapasitas medan listrik untuk melakukan kerja pada sebuah muatan listrik biasanya diukur dalam volt. 4. Arus listrik. Perpindahan atau aliran partikel bermuatan listrik biasanya diukur dalam ampere. Yang kelima yaitu elektromagnet. Muatan berpindah menghasilkan medan magnet, arus listrik menghasilkan medan magnet, dan perubahan medan magnet menghasilkan arus listrik. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu apa yang dimaksud arus AC dan DC? Listrik terbagi menjadi dua jenis, yaitu arus AC dan serta arus DC. Pengertian arus listrik AC atau alternating current yaitu listrik yang besar dan arah arusnya yang selalu berubah-ubah atau bolak-balik. Listrik arus AC akan membentuk gelombang yang biasa dinamakan dengan gelombang sinusida. Sedangkan arus DC ialah direct current atau DC. DC dapat disebut juga arus listrik searah. Mulanya aliran arus DC dikatakan mengalir dari kutub positif ke negatif. Namun, setelah banyak penelitian yang dilakukan para ahli, arus listrik DC mengalir dari kutub negatif ke positif. Arus memiliki nilai tetap konstan terhadap satuan waktu. Dimanapun meninjau arus tersebut pada waktu yang berbeda akan bernilai tetap. Kelebihan dari arus DC adalah dapat diisi ulang. Dan arus DC biasanya memiliki arus rendah. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan ketika ada arus tinggi tegangan rendah dan tegangan rendah arus tinggi? Lebih berbahaya mana? Tegangan rendah arus tinggi yaitu sebuah muatan listrik yang memiliki voltase rendah, namun membawa aliran listrik yang tinggi yang membawa muatan ke listrik selanjutnya. Tegangan tinggi arus rendah yaitu sebuah muatan listrik yang memiliki voltase tinggi, namun arusnya yang dibawa ke muatan listrik selanjutnya rendah. Jadi, lebih berbahaya arus tinggi tegangan rendah karena arus yang dibawa ke muatan selanjutnya tinggi. Untuk pertanyaan yang keempat, pada penggunaan yang bagaimana ketika arus tinggi tegangan rendah dan tegangan tinggi arus rendah? Contoh, tegangan tinggi arus rendah yaitu sebuah listrik PLN yang masuk ke meteran listrik lalu arus yang dibawa ke dalam listrik tersebut diperkecil. Contoh tegangan rendah arus tinggi yaitu seperti spool motor yang diluncurkan ke koil motor sehingga arus yang dihantarkan ke busi tinggi. Pertanyaan yang kelima yaitu apa peran otomasi industri bagi perusahaan? Otomasi adalah proses untuk mengontrol operasi dari suatu alat secara otomatis. Otomasi berperan mengganti manusia dalam mengamati dan mengambil keputusan dan manfaatnya, meningkatkan kualitas dan fleksibilitas, mengurangi biaya, lebih aman, dan meningkatkan produktivitas. Contohnya ialah mengganti tenaga manusia dengan menggunakan robot. Untuk pertanyaan yang keenam yaitu jelaskan arus negatif dan arus positif dan bagaimana bisa terbentuk.
Arus positif yaitu arus yang bermuatan elektron positif, sebuah inti muatan listrik atom yang kekurangan elektron. Proton lebih banyak dari elektron. Arus negatif yaitu sebuah elektron negatif atau muatan negatif atom yang kelebihan elektron. Untuk pertanyaan ketujuh yaitu jelaskan mengenai listrik 3 fase dan 1 fase, manfaatnya, penerapannya, dan bagaimana cara membuat listrik 1 fase dan 2 fase. Listrik 1 fase yaitu listrik bertegangan 220 volt, contohnya aki motor. Listrik 3 fase yaitu listrik yang menggunakan 3 kawat, yaitu 2 arus listrik 1 massa. Contohnya aliran listrik di rumah. Untuk pertanyaan yang ke-8 yaitu arus pada PLN menggunakan arus apa? Kenapa PLN menaikkan tegangan? Jelaskan. Arus PLN menggunakan arus bolak-balik AC karena arus listrik searah DC. Kehilangan sebagian energinya sewaktu disalurkan pada tegangan tinggi, oleh sebab itu mengirimkan arus searah melalui kabel tegangan tinggi yang diperlukan untuk pengiriman jarak jauh tidaklah ekonomis. Dengan menggunakan arus bolak-balik, maka listrik tegangan tinggi dapat disalurkan dengan lebih murah daripada arus searah dan tegangannya pun bisa dinaikkan atau diturunkan cukup dengan menggantikan transformator. Pertanyaan yang ke-9 yaitu jelaskan mengenai magnet. Kutub magnet, bagaimana magnet itu bisa dibuat. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Kutub magnet yang senama didekatkan, maka kedua kutub tersebut akan tolak-menolak. Magnet ada 3 cara untuk membuat magnet, yaitu cara menggosokkan magnet, induksi magnet permanen, dan juga induksi elektromagnetik. Sekian dari saya. Apabila ada jawaban yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.